Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, selamat jumpa kembali dengan saya, Romo Valentinus Teja Antara SCY, di rumah kita tercinta, Wisma Kencana Channel. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, walafiat, sejahtera, dan bahagia. Pada video kali ini, kita ingin melanjutkan renungan kita tentang tema spiritualitas lansia, yaitu tema terakhir, namamu dicatat di surga. Sebagaimana kita ketahui, tema ini cukup panjang dan mendalam. Dan dalam video kali ini kita akan membicarakan tentang neraka. Walah, suatu yang tidak mudah dimengerti akal akan dibicarakan. Pertanyaan kita, bisakah? Kita akan berusaha karena ini salah satu bagian dari spiritualitas lansia yang memberi makna penting dalam permenungan kita. Kita tidak akan menggunakan pengalaman atau ajaran duniawi saja, tetapi lebih mendasarkan pada apa yang diajarkan oleh kitab suci kita. Sekali lagi terima kasih atas perhatian para sahabat yang belajar bersama kami lewat Wisma Kencana Channel ini, serta kerelaan Anda mensubscribe channel ini sehingga kita masih bisa menayangkan video ini. Marilah kita masuk langsung dalam tema kita. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, ini tayangan kutipan kitab suci untuk mengawali pembicaraan kita. Injil Yohanes bab 5 ayat 28 sampai 29 tertulis, pada saat kedatangannya itu, semua orang yang percaya atau yang tidak percaya kepada Yesus akan dibangkitkan dari kematiannya. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kubur akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Inilah kutipan dari kitab suci mengenai pengadilan yang dialaminya. Terdapat dalam dua hal, surga dan neraka. Mari kita dalami artinya dan kita fokuskan pada tema neraka lebih dahulu. Dalam istilah biblis, neraka itu disebut sebagai terpisah dari Allah. Neraka adalah keadaan pengucilan diri secara definitif dari persekutuan dengan Allah dan dengan para kudus. Dalam KGK 1033, penderitaan neraka yang paling buruk adalah perpisahan abadi dengan Allah. KGK 1035. Penderitaan jiwa-jiwa di neraka akan berlangsung selama-lamanya, tak terbatas. Kitab suci memakai gambaran simbolik tentang neraka, yaitu bagaikan perapian yang bernyala-nyala, api yang tak terpadamkan, Gehenna. Tradisi gereja menyebut neraka sebagai tempat atau keadaan di mana setan-setan dan para pendosa yang tidak bertobat
menderita untuk selama-lamanya. Paham mengenai neraka saat ini lebih menekankan segi keterpisahan secara definitif dari persekutuan dengan Allah yang berlangsung selama-lamanya. Dalam arti inilah kehidupan dalam neraka merupakan suatu penderitaan tak ada hentinya. Gereja mengajarkan bahwa ada neraka dan bahwa neraka itu berlangsung untuk selama-lamanya. Sekali lagi, hal ini berarti hidup dalam neraka mengalami penderitaan dan kesengsaraan abadi. Kitab suci menggambarkannya sebagai berikut. Api yang menyala-nyala, Matius 5:22. Ada siksaan tubuh yang luar biasa, Matius 5:29-30. Tempat yang gelap dengan ratap tangis dan kertak gigi, Matius 8:12. Sahabat terkasih, pertanyaannya adalah siapa penghuninya? Mereka yang masuk neraka adalah orang yang sukarela memutuskan untuk tidak mencintai Allah. Mereka yang berada dalam dosa berat tanpa menyesalinya. Mereka tidak mau menerima belas kasih Allah, tidak mau mengasihi sesama, lebih-lebih kaum lemah. Mereka secara total mengingkari Tuhan dengan sukarela. Lihatlah dalam KGK 1035 menyatakan, jiwa orang-orang yang mati dalam keadaan dosa berat masuk langsung sesudah kematian ke dunia orang mati, di mana mereka mengalami siksa neraka, api abadi. Penderitaan neraka yang paling buruk adalah perpisahan abadi dengan Allah. Hanya di dalam Dia manusia dapat menemukan kehidupan dan kebahagiaan. Karena untuk itulah Ia diciptakan dan untuk itulah Ia yang dirindukan. Namun demikian, Tuhan tidak pernah menentukan lebih dahulu siapa yang akan masuk neraka. Penderitaan di neraka berpangkal dari suatu pilihan bebas. Tidak ada seorang pun ditentukan lebih dahulu oleh Tuhan supaya masuk ke dalam neraka. Hanya pengingkaran secara sukarela terhadap Tuhan, dosa berat, di mana orang bertahan sampai akhir, mengantarnya ke sana. KGK 1037. Dalam Injil Matius 5:45 kita mendengarkan sabda, Bapamu yang di surga yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang-orang yang benar dan bagi orang-orang yang tidak benar. Yang hendak diungkapkan dari sabda ini adalah bahwa Allah berkehendak menyelamatkan semua orang, bahwa tidak semua orang menerima keselamatan itu, tidak mengurangi dan menghilangkan intensi dasar dari Allah untuk menyelamatkan semua. Demikian pula Allah tidak menghendaki celaka atau kemalangan seseorang. Itulah yang sebenarnya ditentukan Allah, keselamatan semua makhluk.
Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, inilah yang sering dikatakan bahwa gereja Katolik itu menolak apa yang disebut takdir. Karena manusia itu diberi kebebasan untuk menentukan dirinya sendiri. Mau selamat di surga atau mau masuk ke neraka adalah kebebasan mereka sebagai ciptaan yang bebas. Kalau Allah itu mentakdirkan manusia, Allah itu lebih kejam dari manusia. Karena segala usaha manusia tidak akan dihargai. Kerahiman dan belas kasih Allah tidak akan berarti apa-apa. Demikianlah ajaran gereja tentang neraka. Memang kebenarannya belum terbukti. Tetapi semua ini bukan tanpa dasar. Merupakan keyakinan yang diajarkan oleh agama. Marilah kita syukuri dan menjadi tanda bagi kita untuk hidup menurut kehendak Allah. Kristuslah jaminan semuanya ini. Akhirnya, terima kasih atas perhatian Anda dan terimalah salam kasih saya. Vivat Cor Jesu per Cor Mariae. Hiduplah hati kudus Yesus melalui hati Maria. Amin.